Gila nih warga, bayangin deh lo lagi capek-capek mancing dari maghrib sampai hampir tengah malam, niatnya pulang mau istirahat. Ternyata di kamar lo sendiri, istri lo lagi asik main sama tetangga. Coba siapa yang nggak langsung gelap mata gitu. Ini bukan cuma soal selingkuh harga, tapi soal hati pria yang hatinya tersakiti. Tentu egonya jadi tinggi. Si istri ini sok nekat banget padahal suami cuma mancing. Siapa sih tetangga yang lebih muda dan yang lebih hot itu? Dan yang paling gila, perselingkuhan ini tentu berujung maut. Si tetangga koit dihajar rame-rame pakai sandal, bakul, hingga kayu. Serius, ini kisah perselingkuhan yang paling nekat dan paling tragis. Penasaran detailnya? Sini merapat gitu ya. Kita gelar tikernya gitu ya, karena kita akan mulai ceritanya. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Oke warga, kali ini ceritanya ini berasal dari Madura di tahun 2021. Ada pasangan suami istri, kita sebut saja namanya Bang Jono sama Mbak Yanti. Si Bang Jono ini orang baik, rajin bekerja. Rutinitasnya ini setiap malam, terutama kalau lagi butuh duit tambahan, dia ini mancing gitu ya. Wow, pemancing mania, mantap gitu. Mancing di laut, pulangnya ini bisa lewat tengah malam, bahkan subuh gitu ya. Nah, ada kata pepatah kan, perselingkuhan itu bukan hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Nah, momen Bang Jono mancing inilah yang jadi golden time buat Mbak Yanti. Ternyata diam-diam Mbak Yanti ini udah main sama tetangganya sendiri. Namanya kita sebut saja Marwan, usianya 28 tahun. Jauh lebih muda dari Mbak Yanti, ya tentu gitu ya. Nah, konon katanya nih Mbak Yanti ini udah ketagihan sama terong si Marwan ini. Jarak rumahnya ini emang deket banget, jadi move-nya ini gampang gitu, jadi nggak perlu sewa hotel atau yang lainnya. Jadi emang ini mereka ini tetanggaan. Dan Rabu malam 29 Desember 2021 abis Isya gitu ya, Bang Joni ini pamit untuk mancing gitu ya. Begitu pintu ditutup gitu Bang Jono keluar, cepat-cepat deh si Mbak Yanti ini langsung gas menghubungi Marwan. Suami gue pergi nih, Mar, ayo kesini. Weh gitu ya. Si Marwan yang nyain gitu ya, kesempatan emas gitu ya. Dan kenapa nekat di rumah Jono? Karena mereka tahu Bang Jono ini kalau mancing ini long trip, jadi rumah aman, sentosa gitu ya. Si Jono ini tentu polos banget, gak curiga sama sekali sama istrinya. Jadi istrinya juga ya mainnya santai gitu ya. Malam itu mereka janjian buat uhui gitu ya di rumah Jono gitu. Siap-siap deh tuh, si Marwan langsung gerak cepat gitu ya memenuhi panggilan itu. Tapi warga malam itu entah kenapa ya, feeling Bang Jono ini beda banget. Dia ini udah mancing berjam-jam, ikan nggak ada yang nyantol sama sekali. Nggak dapat banyak gitu, capek iya, hasilnya nol gitu. Tiba-tiba ada firasat yang bikin dia ini pengen pulang cepet. Ah udahlah pulang aja gitu ya. Jam 11.30 malam ini Bang Jono ini akhirnya pulang dan sampai rumah. Dia masuk ke rumah ini pelan-pelan banget, nggak mau bangunin istrinya. Setelah cuci kaki, dia ini masuk kamar. Niatnya cuma mau ganti baju, dan disinilah petaka itu terjadi. Pas pintu kamar dibuka, Jono langsung kaget setengah mati. Dia lihat sendiri istrinya Mbak Yanti lagi asik tanpa busana sama cowok lain, dan cowok itu adalah Marwan tetangganya sendiri. Duh, sakitnya tuh di sini gitu. Lelah habis mancing malah disuguhi pemandangan neraka di kamar sendiri. Emosi Bang Jon ini tentu langsung meledak, dia nggak teriak, nggak nangis, tapi dia langsung ambil kunci dan mengunci keduanya ini di dalam kamar. Terus dia ngapain? Dia telepon seluruh keluarga besarnya, keluarga dari Bang Jono sendiri, keluarga dari Mbak Yanti gitu ya, semuanya disuruh datang rame-rame gitu ya, ayah mertua Jono gitu, bapaknya Yanti ini juga datang gitu ya, menyaksikan betapa bejatnya kelakuan anak perempuannya itu. Nggak pakai basa-basi, nggak ada musyawarah mufakat, begitu semuanya kumpul, si Marwan yang nggak bisa kemana-mana ini langsung dihajar habis-habisan. Bayangin dihajar rame-rame pakai apa? Pakai bakul, pakai kayu, sandal, apa yang ada gitu ya. Marwan cuma bisa pasrah, nggak bisa ngelawan gitu ya. Kehadiran ayah mertua Jono nambah legitimasi amarah keluarga gitu ya, membuat penganiayaan berjalan tanpa ada yang berani melerai. Karena ya mungkin ayahnya Yanti ini juga ngerasa harga dirinya gitu ya sebagai orang tua gitu, sampai anaknya selingkuh gitu ya. Hantaman demi hantaman diterima Marwan gitu sampai dia ini udah nggak sadarkan diri. Ributnya sampai ngundang seluruh warga dan akhirnya jadi tontonan gitu.
Marwani yang udah babak belur parah itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit, tapi nasib berkata lain nih warga. Marwan meninggal dunia saat dalam perawatan gitu ya, menuju rumah sakit karena kondisinya ini emang udah parah banget. Jadi perselingkuhan yang cuma buat senang-senang ini awalnya dia berujung menghilangkan satu nyawa. Si Bang Jono tentu saja harus berurusan sama polisi gitu ya, meskipun dia juga korban gitu ya, dia dan keluarganya tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena main hakim sendiri. Pelajarannya nih warga gitu, jangan pernah anggap remeh emosi orang yang dikhianati, dan buat yang doyan selingkuh gitu ya, ingat-ingat deh gitu ya, sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga, hanya tinggal tunggu waktunya aja gitu ya. Nah, buat warga Gelar Tikar yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, baik itu percintaan atau yang lainnya, boleh banget kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk teks atau audio biar bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat yang udah like, komen, dan subscribe. Sekali lagi gitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum.